Sobat JPW. Kali ini kita bikin kontennya bukan di kantornya JPW ya. Kita sekarang lagi mau berkunjung ke showroomnya DeLonghi Indonesia. Ya, ke kantornya, ke distributornya itu PT Basari. Itu lokasinya ada di mana toh? Oh, lokasinya di Rukan Permata Senayan, di Senayan. Rukan Permata Senayan ya. Jadi DeLonghi itu di Indonesia importirnya itu ada berapa ya? Ada 2 atau 3 PT gitu. Nah, salah satunya itu PT Basari ini. Nah, kenapa JPW mau berkunjung ke sana? Jadi JPW itu kita akan bekerja sama dengan PT Basari untuk bantu memasarkan DeLonghi ya. Mesin espresso DeLonghi mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Mesin espresso DeLonghi itu seperti apa? Ya memang dia banyak main di mesin espresso dengan harga yang terjangkau ya, banyak dipakai buat di rumah ya. Betul. Nah, karena JPW belum ada range mesin yang untuk di rumah ya, untuk harga terjangkau di bawah 5 juta. Nah, ini makanya kita kerjasama untuk memenuhi kebutuhan Sobat JPW semua akan mesin-mesin yang murah, ekonomis ya. tapi tetap dengan performa yang baik gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan berkunjung dan kita akan liput nanti showroomnya seperti apa. Bahkan nanti mungkin kalau bisa kita mungkin juga akan coba mesinnya dan kita akan bongkar mesinnya, kita lihat dalamannya seperti apa, spare partnya seperti apa, ya part-partnya. Nah, di sini Sobat JPW bisa lihat, mungkin belum ada yang lihat ya dalamannya DeLonghi itu seperti apa. Dan kita nanti memasarkannya cuman 2 tipe ya toh? Betul. Tipe apa tuh namanya tuh ya? Yang homey sama otomatisnya sih. Ya, yang home, yang semi otomatis, yang home yang murah yang 1,7 ya kalau nggak salah Ya, ya. sekitar segitu. Sama yang full otomatis, jadi yang tinggal masukin biji kopi langsung jadi kopinya. Ya, itu sekitar harganya di 12 jutaan deh kalau nggak salah ya. Sekitar itu. Ya, full otomatis biasanya itu dipakai buat di lounge ya, buat di ruang tunggu yang orang sekali pencet langsung jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa showroomnya? Ayo nanti kita lihat ya, kita tunggu sampai ketemu juga kita ya. Masuk aja. Ya, ayo. Oke. Kita ada di lantai 4. Waktu itu yang saya kesini ketemu Pak William, kayaknya belum ada ininya deh. Iya. Baru ya liftnya ya? Ini baru direnovasi, Pak. Oh, pantes. Oke, kita udah sampai nih di kantornya PT Basari ya. Sekarang kita lihat yuk displaynya kayak gimana. Ini displaynya DeLonghi-nya. Keren ya. Ini yang tipe yang itu ya, yang kita mau itu ya. Betul, ini yang akan kita pasarkan. Sama apa sih yang full otomatisnya? Ini yang buat full otomatis. Yang ini ya. Oh, Magnifica. Oke. Ini Magnifica, Dinamica, Eleta. Ya. Oke, sekarang kita mau cobain mesin-mesinnya dari DeLonghi nih. Yang grinder Ini KB521. Ini ECP3121. ini ECP3121. Kalau grinder yang apa? Yang satu lagi tuh yang KB89 yang atas itu bisa dicoba nggak? Bisa dicoba nggak Pak? Bisa gitu, bisa ya. Sekalian kita coba ya. Ini Pak Riko nih. Pak Riko ini apa ya Pak? Marketing manajernya ya? Sales Manager dari PT Basari. Ya, jadi kita kerjasama, saling support lah. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Karena memang DeLonghi ini lagi hits-hitsnya. Lagi hitsnya bener. Semoga juga dengan bantuan JPW yang sudah famous. Oh enggak lah Pak, belum Pak, belum. Makin powerful naik ya. Tapi DeLonghi sih ya mesin sejuta umat juga sih, di mana-mana orang tahu lah, ya kan. Di mall-mall tuh pasti selalu ada kan DeLonghi ya ininya ya. Ini Display. Nggak apa-apa, saya yang pegang aja. Gitu. sepertinya harus di sini deh, Pak, karena colokan ininya. Oh nggak cukup ya, nggak sampai ya. Oke, ini kita mau kalibrasi grindernya ya. Ini grinder apa tipenya Mas? Lupa gue. KG89. Ini dia grindernya nggak akan nyala kalau apanya tadi ya, sensornya ya? Tutup. Jadi dia Belum. sensori, Pak. Jadi kayak semua equipmentnya, partnya kalau misalnya ini kebuka atau ini dibuka, nah dia nggak mau nyala gitu. Oh, kalau ininya dibuka atau ininya belum ketutup Iya. rapi, belum ada cekliknya kali ya? Bener. Klik begini,
mesinnya nggak akan mau nyala. Benar. Ya, jadi seperti itu untuk safety-nya ya. Oke. Jadi mesin ini tuh powernya di sini Pak, on off-nya. On off-nya di sini. Oke, nah di sini di kirinya tuh untuk ngatur si Halus kasarnya di sini, ya, on off-nya di size, sini. Betul. Nah, ini Oke. timer sih Pak, seberapa detik dia akan menghasilkan berapa gram gitu kurang Oh, ini timernya sini Tok, sini Tok. Ini, Tok. Ini timernya nih. Ya. Ini timer, ini on off, ini grand size-nya. Grand size. Oke, yuk kita lihat yuk kayak gimana. Nah, coba dulu ya. Ya. Ini kita mau ditimbang atau ini aja Pak? Nggak usah. Sesuai takaran sendok. Sesuai takaran aja. Oke, kita coba. Tapi sebenarnya kita juga harus apa ya? Harus tahu juga sih, memang yang grinder khusus buat espresso grinder. Ya kan, memang beda sih sama grinder emang buat kebutuhan pribadi atau di rumah yang memang semi espresso grinder kali ya. Iya. Mungkin kita kalau mau ngejaga konsistensi sama tingkat kehalusannya juga mungkin ya nggak bisa kayak yang profesional espresso grinder, harganya pun juga kan pasti jauh banget. So, iya. Ya kan, ada harga ada kualitas. Oke. Itu mungkin 8 gram kali ya, segitu ya. Single ya? Apa Iya. lebih dikit lagi? 10-an kayaknya. 10-an ya? Iya. Flash dulu. Oh, ini lagi di flash, oke. Ini sih espresso. Oke, espressonya. Oke, karena ini dia manual banget ya Pak, belum volumetrik, jadi kayak si Dedica itu dia udah volumetrik, bisa berhenti sendiri gitu Pak. Nah kalau ini sih kita harus manual. Manual, Yes. oke. Oke, itu dia hasil espressonya dengan grinder. Apa ya tadi tipenya ini? KG89. Oke. Kalau buat di rumah udah cukup lah ya. Cukup. Seperti ini. Ya, ini tipe apa? 3321 ya? 3121. Oke, ini mesin espressonya, ini tadi grindernya. Ya, kalau buat sobat JP yang mau coba di rumah, ya udah bisa bikin espresso sendiri, udah cukup kok pakai mesin ini ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Terus steamnya kita coba kali ya? Boleh. Ya. Habis kali airnya? Enggak? Airnya masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Ini kalau airnya udah mau habis ada sensornya nggak? Bunyi nggak? Kalau ini sih enggak ya Pak. Nggak, jadi memang kita harus ngeliat terus ya? Benar. Tapi kalau yang sana dia ada sensor. Yang mana sih? Yang ini? Yang ini? Yang Dedica Pak. Yang kecil itu. Emang itu bisa? Oh, tapi itu nggak ada steamnya ya? Ada. Oh, yang kecil itu? Iya. Oh, Dia malah automatic throttling dia, Pak. Jadi udah injek udara sendiri. masa? Kalau ini kita masih perlu stretching. Kalau itu Ah. untuk yang home use, dia udah bisa bikin throt sendiri. Itu berapa retail price-nya lupa saya Pak? 4150. Kalau ini 1,7 ya? Ini 2,5. 2,5. Oh ya, itu grindernya yang 1,7 ya? 1,3. Oh ya. Ininya, oh ya, oke. Nanti kalau kita sekalian coba itu bisa ya Pak ya? Kita lihat performanya seperti apa.
Hah? Tunggu heating dulu. Tunggu heating dulu sampai dia Hijau. suhu maksimal, dianya hijau, baru nanti dia steamnya baru keluar uap ya. Iya Pak. Karena ini sistemnya thermoblok tuh, jadi dia harus satu-satu gitu. Harus satu-satu, oke. Kalau sobat JPW, kalau ngelihat mesin ini, lihat steamnya, jangan di-compare sama misalkan kayak Mesin yang- semi ya Pak. mesin semi yang profesional ya, yang harga 40 juta, 30 juta, nggak bisa di-compare karena memang ini ya steamnya ya seperti ini. Yang penting kita tujuan utamanya adalah memang ini mesin espresso home use ya. Memang digunakan buat di rumah. Yang penting kita bisa bikin cappuccino atau latte yang bisa kita nikmati, gitu. Jadi kalau foamy seperti ini ya maklum banget. Iya benar sekali. Ya kan, harga mesin 2 juta sama 40 juta, 30 juta nggak mungkin kita compare. Ya. Oke, tetap jadi artnya ya, walaupun foamy ya. Jadi deh secangkir apa nih kalau gini, cappuccino ya. Nah ini sobat JPW udah bisa nyobain di rumah ya, pagi bangun tidur atau lagi pusing kepalanya kerja, pengen ngopi, langsung bisa bikin ini di rumah ya. Gitu. Keren. Nah ini nanti bisa kalian dapatkan sepaket dengan harga dengan harga di bawah 5 juta. Kalian bisa dapat mesin espresso home use. Ya. Ingat sekali lagi, jangan pernah compare mesin 2 juta dengan mesin 40 juta, 30 juta, karena itu tidak apple to apple. Ya, yang penting kalian bisa ngopi di rumah dengan nikmat, itu udah cukup. Oke? Jadi dia tetap harus di flashing. Ya, jadi tetap harus di flashing, dia tidak bisa barengan antara espresso dan brewnya, dia nggak bisa barengan. Kalau mau steam, ingat nanti suhunya harus diijo dulu ya, pemanasnya, supaya steamnya udah berubah jadi uap airnya, air di dalam boilernya ya. Dan ingat, mesin ini nggak ada sensor buat water heaternya di belakangnya ini ya, water tanknya dia nggak ada sensor. Jadi kalian harus sering-sering lihat sini toh, lihat toh dalam toh, kalian harus sering lihat ya. Idealnya tiap mau bikin dicek ya. Ya, idealnya tiap mau bikin dicek. Jangan sampai water tanknya kosong. Kenapa? Kalau ini airnya habis, kalian paksa sekali 2 kali nggak apa-apa. Ya, kalau keseringan ini pasti hancur mesinnya. Mesin apapun begitu, mau yang 30 juta, 40 juta, 100 juta, prinsipnya air tidak boleh kosong. Ya, keren. Oke, cukup lah ini buat di rumah. Buat kalian ngopi sehari 3 kali, pagi, siang, sore, cukup lah. Ya. Ya, ini kapasitas airnya kurang lebih 1,1 liter Pak. 1,1 liter kapasitas airnya ya. Oke. Untuk kelistrikan sekitar 1100 ya. 1100 apa 1100 ya. Kalau kita beli ini dapatnya apa? Jadi mesin dapat ini. Mesin satu. Maksudnya paket ya Pak ya? Kalau mesinnya dulu, orang mau beli mesinnya dulu. Dapat, portafilter. pastinya porta. Terus ada ininya juga. Sendok dan temper ya, tempernya seperti ini ya, temper plastik. Ya, kalian ini ukurannya berapa ya? 54 kali. 51. Oh, 51. Oke, 51. Ya, kurang lebih seperti itu untuk mesin 3121 tipe DeLonghi 3121. Oke, kita mau coba apa lagi nih Pak Riko? Kalau Pak Tuh mau coba Dedica, bisa. Dedica yang itu? Ya, yang volumetric. Volumetric. Ya, lebih memudahkan juga. Lebih memudahkan Tapi juga. ada perbedaan dari harga. Oh ya, oke. Yang ini retailnya 2,50. Kalau yang di sana? Di sana 4150. 4150. Oke, ayo Tok, kita lihat Tok. Kita coba yuk. Kita di situ apa mau di sini, Pak?
Bebas Pak. Bebas. Kalau pencahayaan yang lebih bagus ini gimana Mas itu? Terserah. Mau di mana toh? Enak sebenarnya ada ke sana. Sini. Di sini. Nah, yuk kita coba yuk. Jadi naik level ke level 2. Level 2. Itu tadi yang paling murahnya, ini papaknya lah yang agak mahalan dikit. Ya, performanya udah pasti, fiturnya juga pasti udah pasti ada bedanya dong. Ini grindernya berapa harganya? Lupa Pak sih. Grindernya di 3,15. 3,15. Oh, ini harga grinder ini aja udah lebih mahal dibandingin mesin yang tadi ya. Dia selain dia digital, dia itu ada dudukan untuk handle-nya, jadi bisa memudahkan sekali tinggal masuk nge-grind. Atau kalau teman-teman JPW mau bisa juga pakai ininya apa? Pakai ininya tempat penampungannya ya, powder ininya ya, hoopernya ya. Tuh, powdernya juga sudah karet, jadi kedap udara. Jika mau sekali nge-grind, simpan untuk seharian, nanti untuk sore lagi tinggal masukin ke mesin ya, bisa juga lebih. Oke. Ini berapa mesinnya harganya? 4150. 4150 ini? 3350. 4150 tambah 3350 berarti 74 lah ya, 7,5, 74. 7,5-an dapat 2 ini. Kalau yang tadi sana 2,5 sama 1,3 berarti 3,8 3,8 39 udah dapat ya. Ada 2 pilihan, mau yang 3,8 atau yang 7,5. Itu pilihannya buat sobat JPW ya. Yuk kita coba yuk Mas performanya. Oke, coba di sini ya. Yuk. Ini sama, tapi dia ini bisa double sama single sih Pak. Bisa double single espresso atau double espresso. Kalau yang ini kan manual ya Pak ya. Kalau ini dia udah kayak semi volumetric lah. Kita semi volumetric. Bisa setting terus ntar kira-kira 30 sampai 45 mili dia berhenti sendiri. Terus di sini tuh ada steamer, yang mana tuh ada 2 fungsi. Jadi kalau misalnya kita turunin itu untuk steam cappuccino lebih apa ya, foamy. Kalau yang kita katasin lebih milky lah gitu Pak. Ya lebih silky lah, kayak buat latte kali ya. Yes, benar Pak. Kurang lebih sih sebegitu Pak. Turun ini bisa diturun naik, ini turun buat cappuccino, naik buat yang lebih silky ya, lebih tipis foamnya ya. Oke, yuk kita coba yuk. Kita coba ya Pak. Ya. Ini airnya di sini ya? Ya benar. Oke. Tuh airnya. Kita kalibrasi dulu ya. Iya Pak. Kita cek dulu Pak. Cukup segitu? Cukup Pak. Cukup ya? Ini udah paling halus atau bisa lebih halus? Ini udah nomor berapa? Ini di nomor 3. Ya bisa 2 ini lagi. Bisa 2 di bawahnya lagi ya. Oke. Kita coba dulu ya Pak. Ya, kita coba dulu espressonya kayak gimana. Kita bisa close dulu. Airnya ketampung di sini ya. Yes. Nanti ini bisa diangkat, buang. Lihat. Oke. Sip. Ya, ini hasil espressonya nih dari Dedica. Ya, oke. Walaupun tadi belum terlalu halus banget ya, seperti settingan powder buat espresso pada umumnya, tapi lumayan lah udah ada hard body kremanya ya. Walaupun nggak terlalu kelihatan banget layeringnya, tapi ini kalau buat di rumah udah oke banget sih. Ya, ya memang ada harga, ada kualitas lah ya. Ada harga, ada rupa. Jadi kalau yang pertama tadi seperti itu, kalau yang kedua seperti ini dengan hasil espressonya. Kalau saya pribadi, saya jadi customer, lu mendingan keluarin duit lebih, lo beli yang ini sih, dibandingin yang tadi ya. Ini yang tadi nih. Keren loh, ini kremanya juga masih oke. Ya, kita coba steamnya ya Pak, Mas ya. Baik.
steamnya ya. Nanti perlu dikasih tahu nggak Pak Teguh, kayak Apa? Elonghi ini sebenarnya selama perawatan bagus, kelistrikan stabil, itu dijamin pengalaman customer kita tahan bisa sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Ya sama lah mungkin ya semua elektronik, Iya makanya sih. mahal-mahal pun kalau perawatannya bagus, Benar. pemakaiannya rapi, itu awet. Apalagi yang benar-benar branding yang sudah terkenal akan durability-nya. Betul, Jadi betul. Elonghi ini dijamin. Dijamin ya. Kita after sales-nya juga terjamin ya, Pak ya? Terjamin karena kita distributor resmi spare part, bahkan yang sekarang dengar-dengar di scaler liquid lagi susah, kita Bentar, Mas, ada bentar. selalu stoknya. Jadi, Oh. terjamin sekali. Terjamin ya. Ya. Oke, jadi Sobat JP nggak perlu khawatir akan after sales ya. Kalau misalnya customer ada kerusakan hari ini, Biasa memang kalau sementara ini kita ada kantor cabang Jakarta, Surabaya, Bali, Jogja, Bandung. Jogja, Bandung. Kebanyakan customer kita itu datang ke service center kita, Pak. mesin nih bawa ke service Cuman center. kalau kawan-kawan teman-teman JPW sibuk ke kantor 24 jam 7 hari, kita bisa juga datang. Tapi Oh. memang ya itu nanti kita bisa bicarakan lah untuk Teknisi datang ke sana. Ke sana. Oke. semua kita nomor satu kan after sales. After Karena sales-nya karena itu penting banget ya. penting banget, kenyamanan pelanggan nomor satu bagi kita. Betul, mantap. Yuk, kita mau coba steamnya. Kayak apa nih steamnya nih? Sama kayak tadi Pak, jadi kita keluarin dulu airnya untuk ya meminimalisir air di steamer nanti ya Pak. Iya. Terus kita tekan ini sampai dia tombolnya itu stay, nggak Oke. klik. Single group, double group. Ini buat steamnya. Buat steam. Setelah dia berhenti kedip-kedip, baru kita bisa pakai buat Kita steam. bisa pakai ini tua steam. Nah, kayaknya udah berhenti. Udah berhenti. Kita coba. Yang pertama kita mau coba yang silky dulu apa yang foamy dulu? Boleh silky dulu. Silky dulu ya. Kayak apa ya? Penasaran, gue juga baru lihat nih. Dia dapat putarannya, dapat nggak? Agak susah ya? Oh, masih dapat tricky. kok. Oke lah. Ya agak tricky ya. Benar Pak. Sekali lagi jangan samain steamer mesin home use dengan profesional espresso mesin ya. Itu bukan komparasinya. Tapi buat di rumah ini udah cukup banget. Masih dapat putarannya oke lah. Masih bisa muter ya Pak. Masih bisa muter. Kalau mau belajar latte art pakai mesin ini bisa, tapi jangan ngarepin pattern-pattern yang susah. Ya kita belajar tulip-tulip, single tulip, double tulip, sama heart itu oke lah buat belajar di rumah. Ya, Basic ya Pak. basic aja. Oke. Saya coba ya Pak. Ya, coba. Ini kayaknya silky nih. Iya. Ini Pak. Steamnya juga bagusan ini dibandingin yang itu ya. Ya iyalah. Harganya aja beda. Oh ya, thank you Pak. Dituang dulu sedikit biar nggak kepenuhan jaknya. Syarat aja Pak. Syarat aja. Biar kayak Korea-Korea ya, dibuang dulu dikit ya. Dibuang dulu dikit. Asik. Silky loh ini, oke lah. Buat di rumah, Buat latihan. buat latihan oke lah, ya. Tuh. Masih jadi loh latenya loh. Iya. Ya. Biasanya si antara si krema dengan si banyak golden ringnya kelihatan lah Pak. Foldernya kelihatan bener. Oke, jadi dari dua ini kesimpulan dari yang menurut pendapat saya ya, kalian ini mesin harga 3,5, yang tadi 2,5, beda 1 juta. Grindernya ini beda 2 juta ya. Beda 2 juta yang Dedica ini dengan yang ECP. Uh-huh. Yang Dedica 4150, yang ECP tadi 2,5-an. 2,5. Ini grindernya 3,3. 3,3 sama yang tadi 1,7. 1,3. 1,3. Oh ya 1,3. Oke, berarti ya beda 2 jutaan lah ya. Beda 2 jutaan kalian udah bisa dapat yang seperti ini. Oke. Dan dia Pak, grindernya ini bukan cuma untuk si mesin ini sih Pak. Jadi kalau misalnya buat teman-teman di kedai kepengen bikin manual brew, aeropress atau french press, nah di sini bisa Pak. Bisa Iya. banget gitu. Bisa banget ya. Justru memang kayaknya Bener, buat manual arahnya brew ke asik sana. banget kayaknya. Buat manual brew asik banget. Soalnya kan pisaunya nyamping ya Mas. Iya sih, benar. Ya,
Jadi ini grinder buat manual bro, oke juga sih. Saingannya apa? N600. Saingannya itu kayak Ya, N600 enggak sih, bukan saingan sih, itu harganya murah banget. Apa? Encore yang Encore. Ya, Baratza. Baratza, ya. Ya, beda 2 jutaan kalau paket. Menurut Sobat JP pilih yang mana? Ya terserah sih, tergantung budget aja. Cuman yang jelas ini hasil espressonya lebih oke. Buat di rumah pasti lebih nikmat. Grindernya juga lebih oke. Ya, tapi kalau mau coba belajar dulu dengan budget yang lebih lebih terjangkau, bisa coba yang mesin yang pertama tadi. Ya, oke. Ini berapa liter ya, Mas? 1,1 Pak. Sama juga kayak tadi ya. 1,1 ya. Oke. Sebenarnya sih saya pengen lihat dalamannya seperti apa, tapi di showroom yang ini memang nggak ada teknisinya untuk ngebongkar, lihat dalamannya tuh prosesnya, workflow-nya seperti apa, mesinnya seperti apa. Tapi nanti kita akan kunjungi service centernya. Kita bisa lihat dalamannya ini seperti apa sih. Jadi biar Sobat JP juga bisa lihat gitu ya, komponennya seperti apa, biar lebih yakin lagi akan kemampuan dari mesin DeLonghi ini. Tapi ingat, ini mesin 2 mesin ini adalah mesin buat home use ya. Kalau kalian mau pakai di kedai kopi, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau untuk sehari masih 10 cup, 20 cup, kayaknya masih oke ya Pak ya. Dan kalau yang udah di atas itu, ya boleh-boleh aja sih. Cuman resikonya ya nanti akan cepat jebol juga sih. Ya akan diservis sih. Ingat ya, ini mesin 3 jutaan, mesin 2 jutaan. Jangan sampai nama 30 jutaan. Itu nggak apple to apple, oke? Ya, kita sekarang mau coba yang mana nih Pak? Yang full otomatisnya? Full otomatis atau La Specialista? Ini dulu, mau coba? Ya, La Oke, yuk. Kita lihat yang ini. Kita ada Di sana? semuanya di sana. Yuk. Kita coba di sini toh. Jadi kalau buat Sobat JPW yang nggak mau beli grinder, malas-malas grind, bisa juga pesen kopi ke kita itu dalam bentuk bubuk yang siap dipakai untuk mesinnya ini ya, mesin DeLonghi-nya ini ya. Cuman kalau saya pribadi, mendingan beli grinder lah. Nggak seberapa ya? Nggak seberapa. Hanya jutaan paling. Kalau awet beberapa tahun ya, sebulan paling 100-200. Iya, worth it lah. Penting lah grinder itu. Jadi lebih nikmat nanti ngopinya. Yang ini DeLonghi apa? DeLonghi La Specialista Pak. La Specialista. Oke. Jadi ini itu udah integrated mesin dan grinder. Udah ada mesin sama grindernya. Jadi Oke. teman-teman nggak usah beli grindernya, udah ada nih. Terus udah ada tempernya juga Pak. Udah ada tempernya juga. Ada tempernya juga di sebelah kiri. Terus ini itu bisa. Ini ya tempernya ya? Yang ini Pak. Iya. Jadi di sini untuk namping, di sini untuk kayak group headnya si temper gitu Pak. Ada ini untuk pengaturan gramasi. Gramasi. Iya, semakin ke kanan maka semakin banyak gramasinya. Terus di sini untuk pengaturan green size. Green size. Diapain tuh? Oh, digeser-geser. Digeser aja, benar. Oke. Terus ini ada tombol X2, jadi misalnya kalau ada orderan nih atau kepengen bikin lebih berasa, ininya nggak usah dirubah, cuman kita tekan aja X2, nanti dia akan gramasinya nambah sekitar 3-4 gram gitu Pak. Oke. Jadi misalnya kita setting di sini tuh 10 gram. 10 gram. Nah, kalau kita pencet X2 jadi 14 gram gitu. Jadi 14 gram. Iya. Oke. Kurang lebih itu. Terus ada tombol ranging, ini tombol produk, ada tombol air panas juga. Ini tombol my ini untuk setting pribadi Pak. Jadi kita sesuai settingan kita lah gitu. Terus ini ada espresso, americano dan long black. Long black. Iya. Oke. Gitu Pak. Ya, Ada steamernya juga. Ada steamernya juga Ya, ya. hampir sama dengan si Dedica. Jadi dia bisa dinaik turunin juga. Jadi seperti itu. Oke, yuk kita coba yuk. Ya. Kita langsung ini ke portanya. Jadi portanya sama, hampir rata-rata DeLonghi ini sama Pak, 5,1 kurang lebih. 5,1. Iya. Jadi ini langsung kita masukin aja. Klik aja ngambilin sendiri. Oh, otomatis ya. Otomatis. Ini udah dikalibrasi? Belum? Sudah Pak. Oh, sudah. Itu diapain tuh? Ini damping Pak. Oh, itu tampingnya. Tadi kan turun nih belum rata nih. Masuk, di ngegiling sendiri, udah baru Sini ditemping. Tamping, betul. Nah kalau misalnya aku ngerasa kurang tamping, ini bisa di off in. Jadi kalau bapak masukin lagi dia nggak ngegiling. Jadi kita tamping aja nih. Fungsinya
Soalnya mesin ini otomatis Pak. Kalau ininya nggak kita rubah, misalnya di sini aja. Nah, setiap Bapak masukin dia bakal ngegiling terus Pak. Oh, Gitu. oke. Misalkan ada beberapa customer nih habis ngegiling lupa nemping nih, cabut Iya. aja nih kan. Kan otomatis ininya nggak ketem ya Pak ya. Iya. Nah, caranya ya tadi balikin lagi ininya ke sini, ke gambar apa namanya scope copy. Ya. Nah, baru kita tarik Baru hose-nya. tempe. Iya. Oke. Ini kita coba. Nah, ini kurang lebih ya sekitar 10 gram. 10 gram. Ini yang nomor berapa nih? Ini di nomor 3 masih Pak. Masih 3. Masih 3. Jadi dia kayak ada garisnya gitu sih Pak. Direkomendasiin. Batasnya ya, segitu ya. Direkomendasiin minimal segaris. Segaris. Betul. Oke, kita coba dulu. Ya. Ini udah espresso, oke. Ini baru. Ini dia hasil espressonya. Ya. Ini untuk 3 grand size di 3. Jadi 3 ya. Kita masih bisa halusin lagi sampai Bisa coba dihalusin dikit nggak? boleh Pak, boleh. Ini tadi masih 3, flow espressonya kayak gitu. Mungkin kalau dihalusin dia bisa lebih kental lagi ya. Iya. Sama kremanya harusnya bisa lebih tebel. Boilernya berapa liter nih? 1,8 Water tank, hah? Waternya 1,8. 1,8. Dia ditulisnya sih 2 liter Pak, cuman kita kasih space lah. Kasih space bener. Sebenarnya. Sebenarnya enak testing begini pakai robusta sebenarnya enak. Tebel banget ya. Tebel banget. Iya nggak? Iya. Ini sih harusnya tebel, cuma memang apa namanya mungkin tadi kecampur binsnya. Campuran. Coba aja. Ya lah, harusnya harga lebih mahal, harusnya lebih. Nah, ini mending nih. Tadi emang campur sih kayaknya. Campur kayaknya. Lebih tebel. Lebih tebal. Ya, ini kenapa encer? Jadi bin itu pengaruh ya, Sobat JPW ya. Waktu lamanya binnya, terus campurannya dari hasil house blendnya. Kalau mau krema tebel, mainin banyakin robusta. Itu udah pasti tebel, jaminan mutu deh. Ya, dan dicampur susu, rasanya wah manyus. Ada robustanya. Robusta mainnya medium to medium dark. Ya, wah enak banget gila. Best. Udah kremanya tebel, bodinya strong, campur susu, campur gula aren, mantul. Coklat banget. Coklat banget. Oke, ini saya ulang lagi apa ya? Saya Ya, coba ini pin yang baru ya. ya, Oke. yang baru. Saya siapin ini juga sedikit. Nah, ini knowledge juga ya buat Sobat JPW ya. Kalau Sobat JPW misalkan bikin mesin espresso apapun ya, ternyata hasilnya nggak sesuai gitu ya. Bukan berarti mesinnya yang nggak bagus. Bisa jadi binnya kita yang udah terlalu lama, atau roasting profil kita yang salah, kita terlalu medium juga itu biasanya mempengaruhi ke krema, dan biasanya banyakan Arabica juga pengaruh. Ya, jadi saran saya kalau mau mainin espresso, ya ada-adain lah robustanya, entah itu 30%, 40%. Kalau di JPW sendiri blendnya itu, robustanya 70%, Arabicanya 30%. Ya. Oke. Nah, jadi dia mesin ini Pak, setiap dia ngegiling, dia kan keluar tanda seperti ini Pak. Apa tuh? Tandanya harus kita tamping. Oh, Kalau udah kita tamping, kita buka, dia akan hilang tandanya. Si tanda Oke. yang di sini tadi. oh. Nah, mesin ini juga dilengkapin dengan sistem sensor ya Pak. Misalkan Hmm. ini saya tarik nih.
Ditarik. Nah, Berarti dia ngasih tanda nih Pak, bahwasanya ada equipment atau part yang tidak nggak sesuai. terpasang dengan benar. benar. Semua. Jadi kayak misalnya airnya habis dia ngasih tahu. Kayak misalnya ini saya cabut, Ada airnya habis ketahuan. dia ngasih tahu juga. Iya. Terus Oh. misalnya bins hoppernya dipasang tidak sesuai, dia juga ngasih tahu Pak. Ngasih tahu. Oke. Ini saya lanjut ya Pak ya. Oke, yuk kita coba yuk. Wah. Kalibrasi itu emang gampang-gampang susah loh. Di JPW Cafe sendiri itu kadang-kadang kita kalibrasi habisin berapa puluh gram sendiri sebelum buka. Oke. Seperti yang Ya. Pak aku bilang tadi, ini ada kayak head body crema ya Pak. Hard body crema ya. Nah, ini beda nih. Ini binnya udah yang baru nih, tadi yang lama. Yes. Ya, kita lihat ya, hasilnya udah oke ya. Ya, kremanya juga tebel ya, hard body kremanya juga ada. Kita coba steamnya yuk. Baik Pak, siap. Saya setting dulu Pak. Ini kalau diputar ke sini toh. Ini kalau gue putar ke sini americano dia jadinya apa? Jadi americano Pak. Langsung americano, langsung udah ada airnya lebih banyak, ininya segini. Kalau kopi berarti dia Berarti dia gak ditambahin air lagi Pak, langsung. Jadi si air itu ditarik dari apa namanya water tank. terus-terusan mengenai si kopi, sehingga istilahnya long black lah Pak. Long black. Nah, kayak long black gitu. Iya. Oke. Jadi kalau americano kan espresso tambah air nih Pak. Ya. Kalau dia nggak ditambah air, melainkan di brew terus-terusan sampai cupnya penuh gitu. Di brew terus sampai cupnya Iya. penuh. Oke. Nah, ini kita coba. Bapak mau coba yang mana nih Pak? Cappuccino kah atau? Yang silky-nya aja, karena kalau silky-nya bagus, foamnya udah pasti bagus, yang foamy-nya. Baik. Kayak yang tadi di sana ya, silky-nya oke. Kalau kalian mau bikin cappuccino udah pasti oke, udah nggak mungkin nggak oke. Karena yang susah itu kan steam itu kan bikin susu jadi silky. Oke. Nah kalau ini tuh bisa kita beginin aja nih Pak. Oh, ditaruh aja? Iya ditaruh aja. Oke. Tapi sebelumnya saya keluarin dulu deh. Oke. Nah ini untuk nyetim dia, tombolnya di sebelah kanan Pak, buttonnya. Mana? Oh ini? Iya. Diginiin ya? Dan Oh dia iya, ada tanda. keluar tanda gambar seperti itu. Belum ready nih, dia masih manasin dulu. Betul. Baik lagi karena ini termoblok ya Pak. Heeh. Oke, kira-kira udah cukup keluar. Kita kembaliin lagi. Kita masukin. Oke, kita naikin ke atas. Kita tunggu aja. Nah kalau yang kayak kepengen dia muter gitu Pak, Pegang aja ya? harusnya dipegang. Betul. Lebih rekomend dipegang sih kayaknya ya. Lebih rekomend dipegang. Pasti lebih silky deh rasanya, lebih enak. Pasti. Oke, saya rasa udah cukup. Oke. Habis steam kita harus bersihin. Bersihin wajib. Benar Pak. Nah ini berhubungan sama susu agak bahaya ya Pak. Bahaya banget. Benar. Hukum wajibnya seorang barista habis pakai mesin harus langsung Iya. bersihin steamnya. Jangan Iya, pernah. Pak. Lebih tipis sih sebenarnya Pak, bisa lebih tipis. Oh ini silky juga lumayan sih. Nggak tahu nih buat latte jadi nggak nih? Buat latte, oke kita coba Pak. Coba ya. Kayaknya kayak encer sih, tapi ya coba deh. Flat white ya Pak ya? Flat white. Masih bisa dapat artnya nggak?
Nah itu dia tuh yang waktu. Kayaknya agak pecah juga, tapi nggak tahu deh. Oke. Susu panas dulu. Pecah ya. Dapat masih. Oke, buat flat white lah, tipis banget ya. Ini semua. Masih dapat. Yeah. Benar kata Pak Togu kalau mau apa mending dipegang ya Pak ya. Mending dipegang. Saya boleh coba steam nggak Boleh, pakai Pak. ini? Boleh, Coba Pak. ya. Silakan Pak. Penasaran gua dipegang kayak apa ya? Kita coba dulu, oke. Tunggu sampai tekanannya agak kuat ya, baru matiin. Oke, cukup. Cari dulu posisi puterannya di mana ya? Ah, di sini nih kayaknya nih. Ya. Untuk foamy. Coba ya, aku bisa nggak ya? Bisa dong Pak. Saya kenal Bapak ini kok di YouTube-nya. Oke. Wah, oke loh. Keren loh, jadi loh. Emang enakan dipegang sih, lebih tebel ya, lebih foamy, lebih tebel. Sip. Keren juga nih mesin nih. Ya. Jadi udah ada grindernya, udah ada tempernya. Iya udah ada grinder, udah ada temper, jadi tinggal masukin bin aja. Bisa pilih espresso, americano, atau coffee. Ini apa nih? Black coffee berarti lah ya. Coffee, kurang lebih black coffee. Black coffee, terus apa lagi sih? Ini apa tadi? Tombol gramasi. Gramasi, mau banyaknya bubuk kopi seberapa? Water tanknya 1,8. Ini bisa diatur suhu juga Pak. Bisa diatur mana suhunya? Jadi kita masuk ke ini sih Pak. Oh, oke, setting begitu ya. Iya, jadi kita masuk ke settingan. Nah ini pengaturan suhu. Nah jadi suhunya tuh cuma 90 sama 94 Pak. Hah? Taunya mana nih? 90, 94 dari Jadi mana? di bukunya seperti itu Pak. X2 itu kurang lebih 90. Di gambar rinsing ini sekitar 94. 94. Iya, jadi biasanya sih kita nyarankan pakai yang X2 aja gitu. X2. Oke. Iya, idealnya 94 sih ya. Rata-rata mesin espresso profesional pun 94 di brewnya. Oke, keren. Sekarang kita masih boleh coba lagi nggak Pak yang full otomatis ya? Langsung Pak. Boleh ya? Langsung aja Pak. Yo, kita coba yang full otomatis yang mana nih? Longi. Yang ini ya? Oke, yang ini. Yuk. Kita coba yuk. Dinamika Bang. Kita coba yang ini aja nih Pak, yang dinamika 350 35 watt. Yang mau Iya. yang mana? Ini Itu udah ngalah gitu. Itu udah Masih 22360. 2360 udah nggak ada. Yang di pajak ini semua ada stoknya. Ada stoknya ya? semua ada.
Kuliner kayak berapa lupa saya? Ini 16 juta retailnya. 16 juta ini 12 juta. beda 4 juta ya. Beda 4 juta. Kalau ini Itu retailnya 2,5. 22,5. Iya. 22,5. Ada kontainer. Ini berapa tadi? 12. Coba yang ini bisa? Boleh. Boleh. Saya coba yang ini ya. Oke. Oke, ini sekarang kita coba mesin Magnifica Pak namanya. DeLonghi Magnifica. Ya, ini full otomatisnya ya. Ya. Semi apa full sini masuknya ya? Ini sih Semi full lah. Full aja ya. Dibilang semi enggak juga, dibilang full juga enggak ya Pak ya. Iya. Balik lagi ini mesin rumahan atau kantoran juga oke nih Pak. Buat teman-teman yang di kantor kepengen ngopi, tapi kopinya beneran. Jadi ini saya jelasin dari speknya dulu ya Pak ya. Jadi Iya. kayak ada di sini tuh ada kayak si hopper beans-nya juga Pak. Hopper beans-nya oke. Nah di ini tuh untuk ngatur green size. Oh, itu green size-nya. Iya. Semakin kecil semakin halus dan sebaliknya. Terus ada water tank di sebelah sini Pak. Oh, ini water tanknya. Ya. Enak ya, kelihatan ya airnya. Kelihatan airnya. Terus di sini itu sama ada knob steam juga. Dengan catatan kita harus confirm dulu ke sini tombol Oke. steam, terus kita putar kayak si mesin Dedica yang tadi ya Pak. Terus di sini ada tombol power. Nah kalau ini tuh kita bisa ngelihat si brew unitnya Pak, si baristanya, Hah? si baristanya. Jadi sebentar saya matiin Oke. dulu. Jadi sebelumnya kita akan kasih lihat siapa sih yang bikin si kremanya itu gitu Pak. Kurang lebih. Oke. Oke, nah ini tuh untuk ampas Oh, itu ampasnya. kopinya. Jadi kalau yang tadi kan manual tuh, jadi kita Iya. ada portafilter dan Ada portafilter, lain-lain. buang manual. Betul. Nah kalau ini tuh kita menggunakan mesin, Pak. Si baristanya itu mesin. Posisinya di sini. Oh, Buka. Nah, apa tuh? inilah yang ngebuat crema espressonya, Pak. Oke. Ini baristanya lah istilahnya. Oh. Jadi dia lah yang bikin si ekstraksi kopinya Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah kalau porta kan ini ya kurang lebih begini Pak. Nah Iya. itu ibaratnya ini portanya. Portanya. Nah tapi dari portanya ini dia bisa ngeluarin air. Oke. Kurang lebih seperti Iya. Penasaran nih kayak apa nih? Oke, kita coba ya Pak ya. Yuk. Oke. Nah, sambil nunggu dia agak heating ya Pak ya. Jadi saya kembali jelasin tombol-tombol apa aja yang ada di mesin ini. Ya. Ini tombol power seperti biasa. Nah, switch on off-nya ada di belakang. Terus di sini ada tombol power. Terus ini ada tombol single espresso, Single espresso. ada double espresso. Terus ini kita bisa atur di single americano atau long black. Jadi ini double-nya. Double-nya. Kurang lebih seperti itu Pak. Yeah. Nah, yang ini adalah mengatur si gramasi, banyaknya gramasi. Jadi semakin ke kanan dia akan semakin banyak Pak. Oke. Nah, adapun sebanyak-banyaknya mesin ini tuh kurang lebih paling banyak 16 gram sih Pak. 16 gram. Dia nggak bisa sampai 18, nggak bisa sampai 20 ya. Mengingat kekuatan pressure-nya nggak sama. Oh iya, sama yang mesin profesional ya. Mesin profesional Pak. Nah, tapi enaknya Matic seperti ini Pak, heatingnya tuh cepat. Kalau mesin itu kan bisa makan waktu 30 menit. Iya. Kalau ini nggak sampai, ini 5 menit aja dia udah mulai panas. Udah bisa mulai panas. Udah mulai panas. Ya. Oke, Semakin gede gramasi, rasa kopinya semakin strong ya. benar Pak. Ya. Benar. Nah ini kita coba untuk single espresso dulu kali ya Pak. Single espresso. Kalian kita kalibrasi cek apakah green size-nya udah sesuai. Jadi kita tinggal pencet on touch. Ini apa nih? Ini spot untuk naik turunnya Pak. Jadi nanti si Oh. espresso akan keluar dari sebelah situ. Kalibrasi dari mana? Kalibrasi gramasi maksudnya. Otomatis kalibrasinya. Jadi untuk kalibrasi volume, kalibrasi volume kita kalau di awal tuh tinggal dipencet tahan Pak. Nah ini kebetulan mesin demo kita udah kita setting sekitar 30 mili. Dan kalau
misalnya mau lebih dari itu Ini binnya sama kayak tadi. sama pakai beans yang ini. Keren loh hasil espressonya loh. Yes. Oke loh. Buat rumah ini, wah mantep sih. Ini sih asik banget. Nah, ini kurang Bodinya hilangnya juga lama dia. Iya. Iya kan? Nah, ini kita coba yang Layering-nya. double-nya ya, Pak. Oke. Double espresso. Double espresso. Kalau untuk krema sih Wih, kremanya nggak kalah sama mesin mantul dulu ya, ini. Ini baru nih. Wah, gila lu di rumah minum espresso kayak begini mah mantep banget. Udah, Pak. Ala cafe banget, Pak. ala kafe banget ini sih. Cukup tebal juga. Iya. Tuh. Ini sebanding lah lo sama mesin profesional lo ini. Oke lah. Ini tuh, sorry Pak. Ini tuh tempat si atas tadi. Nah, kita bisa lihat cake-nya. Itu cake-nya. Ya. Keren. Sebenarnya untuk buttonnya sih ya kayak sama ya Pak kayak tadi. Nah ini americano, jadi sekali pencet dia bisa langsung setting seberapa tinggi volume gelasnya bisa kita setting Pak. Kurang lebih seperti itu. Cara nyetingnya juga gampang banget, cukup tekan dan tahan beberapa detik. Kira-kira nanti gramasinya udah volumenya udah sesuai dengan kemauan kita pencet tombol yang sama untuk auto saving. Oke. Kalau mau pakai timbangan untuk atur yield juga nggak ada masalah Pak. Kalau kalibrasinya udah otomatis di sini. Biji apapun, maksudnya mau halus kasar bisa nggak sih? Bisa dari sini Pak. Oh yang tadi ya? Iya. Oh iya. Oke. Sip. Dan ini bisa pakai powder juga. Cuman kita sarankan Biji. 1 spoon. Misalnya mau pakai ground powder ya Pak ya. Kita sarankan sesuai dengan ukuran si ini nih. Kurang lebih ampasnya nanti kurang lebih kayak begini nih. Iya. Halus kasarnya Pak. Oke. Gitu. Dan nggak kita rekomendasikan untuk beans yang saset lah. Oh ya. Kan ada tuh Pak yang saset, Iya. saya nggak usah sebut merek lah. Iya. Nah karena memang Terlalu halus ya? terlalu halus. Iya nggak bisa ya, nggak akan kuat pressernya, barnya nekennya ya. Betul Pak. Yang ada dripping. Yang ada dripping kayak tadi. Padahal itu kalau buat mesin espresso profesional itu masih terlalu kasar sebenarnya ya. Malah ngocor ya Pak. Malah ngocor benar. Itu bedanya ya antara home use sama profesional ya, food use ya. Oke, sekarang kita coba steamnya yuk. Boleh. Cappuccino, Cappuccino tuh. foamnya tebel. Foamnya tebal. Mau dibikin latte dia bisa nggak ya? Lebih tricky lagi kali, lebih susah kali. Lebih tricky, benar Pak. Iya. Ini kita balikin, terus kita pencet. Diapain tuh? Oh bikin lagi espressonya. Ngebalikinnya pencet ini, Iya, baru ini. iya Pak. Jadi kan tadi kita masih mode steam tuh Pak. Harus kita kembali dulu si mode steamnya. Oh, ke mode steam, ke mode kopi lagi. Mode kopi betul Pak. Single ya? Single. Asik. Tuh. Mantul loh. Asik ya? Buat di rumah, di kantor ini mah. Ini mah udah oke banget, gila buat di rumah. Mantap lah. Keren. Atau ada sahabat JPW yang satu kantor kopi edik Pak. Kopi edik Bisa ya? patungan belinya. Bisa patungan, ya. Worth it sih, Oke. worth it. Nggak susah juga bikinnya. Ya kalau kita buat minum sendiri di rumah nggak penting art-artan ya tinggal taruh aja Iya. jugnya di sini susu. Jadi panas, tuangin, udah minum. Yang penting kita bisa ngopi enaknya nggak? Gitu.
Ini DeLonghi Magnifica. Perawatannya Perawatannya gampang. Tadi yang brew unitnya Pak, itu sering-sering kalau misalnya kita dari pagi nih, nah sore kita harus bersihin. brew unit yang tadi di samping Iya, sini. yang tadi di samping. Atasnya aja yang dibersihin. Cukup disiram air hangat aja Pak. Oh itu boleh kena air ya siram Boleh, ya? itu karena air, tapi jangan pakai sabun Pak. Oke, gitu aja ya. Itu aja sih Pak. Airnya jangan kosong. Airnya jangan kosong. Tapi kalau ini sih ada ininya sih Pak, ada sensor. Bunyi apa lampu? Nanti akan begini. Kalau Oh, airnya habis. kalau airnya habis akan Iya. nyala begini ya. Oke. Oke, nah kurang lebih itu tuh DeLonghi Magnifica. Ya, kalian kalau kreatif dengan mesin home use gini ya, kalian bisa tambah powder, kalian bisa tambah sirup, kalian bisa bikin hazelnut latte, vanilla latte, apalagi ya, coklat latte, banyak lah. Bahkan ini juga kalian misalkan pakai powder ya, powder apa ya misalnya, powder coklat atau apa. Di sini udah ada hot waternya, taruh powder, bikin hot water, udah susunya steam jadi. Coklat. Tea mungkin, green tea mungkin. Green tea juga bisa ya. Banyak menu lah. Asalkan kreatif, satu mesin ini kalian bisa bikin puluhan menu di rumah. Oke, thank you untuk 3 demo mesinnya. Ada Magnifica, ada ini apa tadi namanya nih? La Specialista 4 ya, sama yang tadi Dedica sama yang 3121 ya. 3121. 2,5 4150 12 15 jutaan. 15 jutaan. Ya kurang lebih seperti itulah ya demo dari mesin DeLonghi. Ya semoga bisa memberikan pencerahan lah buat sobat JP yang mau cari mesin espresso home use ya. Oke, thank you deh. Kurang lebih seperti itu. Nah saya mau lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Riko-nya ya. Oke Pak, thank you ya Pak. Apa? Hah? Oh, nggak ada yang coba. Oke, gue coba deh. Test of experience. Gila sih lu kalau di rumah minum espresso kayak gini sama latte sama susu kayak begini udah cukup banget sih. Cukup banget buat di rumah, sumpah. Lu bisa sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali bikinnya juga gampang banget. Kalau Rasanya enak. di atas Dedica itu Magnifica, La Specialista, beruntungnya kalau punya tamu 50 orang sekali datang itu mampu. Mampu Karena ya? Memang rekomendasi pabrik untuk yang full automatic maupun La Specialista sekitar 50 sampai 70 cup per hari bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau teman-teman JPW mau buka usaha baru yang kecil-kecilan dulu, coba-coba iseng-iseng, ya bisa dengan yang simple atau ya di rumah kantoran itu bisa juga. Oh, Jadi sesuai kebutuhannya saja. Sesuai kebutuhannya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Silakan sobat JPW putuskanlah kira-kira mau yang kemana. Nah, karena kita udah kerja sama, kalian bisa pesan mesin ini melalui JPW juga bisa. Kalau kalian pesan melalui JPW, nanti kita akan kasih free training ya, basic latte art, ya basic maintenance untuk dari penggunaan mesin sehari-hari. Kita akan kasih beberapa resep menu ya yang kita pakai di JPW Cafe itu seperti apa racikannya, kalian bisa bikin sendiri di rumah. Dan yang pasti kita juga fast respon. Kalau kalian ada apa-apa, kalian bisa langsung kontak ke JPW.